Dr. Budi justru melompat jauh lagi, bukan hanya BPIP-nya, tapi itu first state-nya ini ngeri-ngeri sedap ini ya, Dr. Budi. Oke, sekarang saya bergeser ke Dr. Budi Santoso, seorang aktivis politik. Silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih, Mas Hersu. Apa kabar, Mas? Siap, alhamdulillah. Mas Hersu ini idola saya, jadi saya dapat rezeki gitu, Mas Hersu. Wah, aduh. Udah lama ya. Pucu adi cinta ulam tibo ini. Udah lama. Ya. Nawa itu kok logatnya kurang pas tuh kayaknya. Sugeng dalu. Ada Pancasila. Jalo ya. Sugeng dalu Profesor Suteki. Selamat malam Pak Mas Wadi, awet muda. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Chemistry saya sudah tersedot ya sebenarnya, sebagian besar dari chemistry saya yang akan saya bawa ke dalam tampilan malam ini dengan ungkapan-ungkapan yang menggetarkan dari terutama sekali, yang lain semua juga bagus sih, tapi terutama dari penyampaian Prof. Suteki, karena ada beberapa keywords yang sebenarnya dalam tanda petik itu saya kecolongan, Mas ya. Mengapa saya bilang chemistry saya jadi kayak ini ya, tersisa padamannya begitu. Pertama, saya akan ambil keywords-nya nih sekaligus password untuk masuk kemari adalah bahwa sesungguhnya hubungan yang sangat berjalin kelindan antara RUU HIP dengan RUU BPIP itu ada pada a slight expression yang dikatakan oleh Prof. Suteki tadi. Ini sebenarnya setali tiga uang. Dan rezim sama sekali tidak memiliki sense of crisis untuk menghentikan proses ini. Artinya apa? Sudah beratus-ratus elemen melakukan protes keras, tentu dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan anarki. Itu sudah jelas sekali memberikan satu notasi, jangan pernah paksakan undang-undang yang tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat. Nah, pada waktu itu adalah awalnya RUU HIP dan betul seperti yang dikatakan oleh Ikhwan Masri Sitanggang dengan sumringah dan merasa dengan kemenangan sumringah dan Megawati berpidato tentang bagaimana Pancasila diperah menjadi Trisila kemudian diperah menjadi Ekasila. Itu sebenarnya kan adalah berbicara mengenai satu trase yang mengarah kepada Pancasila 1 Juni. Ini menyulut api dalam sekam yang seperti ini. Oleh karena itu ratusan elemen yang protes itu mestinya didengarkan. Nah, lebih tidak memiliki sense of crisis ini, kenapa? Karena saya sependapat, Prof, ada 5, ya, there are 5 leading points yang memang betul-betul harus diwaspadai pada BPIP ini. 3 diantaranya saja yang paling pokok yang saya ingin sampaikan dari, saya mencatat sebenarnya ada 7, Prof, ya, tapi 3 mungkin yang perlu diperhatikan, dan ini adalah very dangerous. Yang pertama adalah ada tendensi yang kuat sekali bahwa BPIP ini akan menjadi lembaga penafsir tunggal yang paling otoritatif. Seolah penentu baik buruk benar salah patut tidak patut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu ini ada pada BPIP. Wah, luar biasa itu, ya. Jadi jangan-jangan sampai nanti penentu masuk surga neraka ini BPIP juga nih. Bahayanya bisa seperti sana, ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ini betul-betul sangat peluang itu sangat besar sekali sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai penafsir tunggal. BPIP sangat mungkin ya akan berpeluang menjadi semacam, kalau tadi saya kutip saja ya, semacam lembaga super body ya, yang at least ya dalam domain penafsiran Pancasila dan kemudian aplikasinya itu seperti apa, itu sangat bisa jadi loh itu Uber MPR ya, di atas MPR itu yang seperti itu sangat mungkin demikian. Apalagi kalau nggak ada rem atau nggak ada penuntasan pada level atau domain mengenai span of control and span of authority.
Kalau betul penafsir Pancasilanya itu dalam konteks yang benar-benar substantif, dengan mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Hans Niawaski misalnya, bagaimana satu stance nilai dasar ya, stat fundamental norm itu bisa mengawal berbagai aspek kehidupan kenegaraan, itu mungkin agak tenang ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, preambul khususnya, yang begitu indah merumuskan mengenai apa saja mission sacre satu negara, mulai dari melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya, maka dia harus dibawa kepada ranah praksis. Kalau dia nggak ingin menjadi super body, manakala ada rancangan undang-undang atau praksis perundang-undangan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran secara diametral terhadap prinsip-prinsip Pancasila, maka BPIP harus menjadi the guardian of ideology untuk melakukan koreksi dan kontrol terhadap itu semuanya. Tapi apakah itu mungkin dilakukan? Kalau tidak, berarti sangat besar kemungkinan nanti BPIP akan menjadi lembaga super body yang for some extent justru betul, saya rasa di atas MPR. Yang berikutnya, saya sependapat, karena saya bilang 3 dari BPIP ini, dia akan menjadi lembaga sledgehammer, ya, martil yang sangat dahsyat ini, palu godam yang sangat dahsyat, yang digunakan oleh rezim dalam rangka menggebuk lawan-lawan politik mereka. Itu ada disempathetic treatment kepada opponent yang tadi Prof. Suteki bilang ya. Kepada opponent itu tidak ada respect dan penghargaan yang sewajarnya. Oleh karena itu, Mas Hersu dan Pisawan semuanya, saya ingin lebih melihatnya kepada setelah 3 yang berbahaya tadi dari BPIP itu, tendensi yang sangat berbahaya dari keberadaan lembaga BPIP. Sebenarnya kita nggak bisa juga sih mendiamkan atau melihat dari sisi aspek BPIP-nya sendiri. Saya ingin melihat bahwa ini sebenarnya ada blessing in disguise ketika rame-rame RUU HIP dan RUU BPIP ini dibahas ya. Itu dan ada sekian banyak paket rancangan undang-undang dan sebagian adalah sudah merupakan undang-undang yang menurut saya ini tidak stand alone gitu, tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, kita khawatir bahwa undang-undang yang sudah jadi momok saat ini memang betul-betul merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari desain besar mengapa BPIP itu diadakan. Contoh, misalnya, kalau BPIP itu betul-betul memang memiliki mission sacre yang benar-benar bagus, ya, nantinya gitu ya, maka tidak mungkin para petinggi BPIP itu akan berdiam diri menghadapi bagaimana omnibus law yang sangat tidak berpihak pada kaum buruh, yang sangat abai kepada lingkungan, dan ingat loh, di situ ada yang sangat sensitif di dalam omnibus law itu, RUU omnibus law itu. Sekarang udah jadi undang-undang ya, yaitu soal misalnya bagaimana pesantren yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan persyaratan legal administration, itu bahaya ancamannya. Lumayan berat itu bagi pendiri pesantren. Kemudian juga dengan undang-undang yang saya istilahkan undang-undang manipulasi COVID, undang nomor 2 tahun 2020. Jelas sekali itu ada sejumlah moral hazard yang tidak boleh didiamkan. Bagaimana mungkin pengelola negara diizinkan untuk menggunakan dana tanpa ada sanksi administratif yang kalau dikategorikan sebagai sebuah abuse of power dilindungi. Dia memiliki seolah-olah ada imunitas ke sana. Dan tidak ada di dalam rancangan itu yang mengontrol bagaimana proses penggunaan dan alokasi pendanaan seperti itu. Jadi sudah dalam konteks tidak ada kontrol, berikutnya ada imunitas dalam penggunaan dana itu tanpa ada sanksi pidana, perdata maupun tata usaha negara terhadap penggunaan dana itu. Itu jelas moral hazard di dalam perundang-undangan yang tidak boleh didiamkan. Yang berikutnya misalnya lagi, soal RUU Minerba, yang kita sudah paham semuanya lah. Kembali kepada misi yang sakral BPIP, semestinya kalau memang betul-betul dia merupakan fungsi operatif dari Pancasila, praksis dari Pancasila, maka BPIP
tidak boleh berdiam diri. Dia tidak boleh menjadi bagian yang sekedar menjadi watchdog, justru ingin melindungi undang-undang yang sangat merugikan rakyat. Ini perlu digarisbawahi ya, Mas Yasu. Nah, cukup banyak sebenarnya yang saya mau sampaikan lagi terkait soal BPIP, tapi saya kira gini, nanti dalam diskusi lanjut, saya ingin menyatakan bahwa Prof. Bang Masri, Prof. Mas Wadi juga, saya kira bukan cuma BPIP-nya yang perlu dipertanyakan untuk dibubarkan atau tidak. Ada sejumlah kriteria yang dikatakan oleh Prof. Suteki tadi mengenai authoritarian states and authoritarian regimes yang saya kira kita sudah mampu semuanya. Semua prasyarat itu sudah dengan sangat baik. Sudah dengan sangat baik dalam tanda petik ya, sudah dengan sangat sempurna dipenuhi prasyarat itu oleh rezim Jokowi ini. Maka saya ingin melompat ya, rather than membekukan atau membubarkan BPIP, saya jadi teringat kondisi Republik saat ini justru lebih mengerikan ketimbang sekadar harus membubarkan BPIP, Prof. Kalau menurut saya. Saya teringat dengan tulis tahun 2006, sebuah buku yang sangat fenomenal, itu masterpiece ya, yang judulnya saja buat kita merinding ya, membuat bulu kuduk kita naik, yaitu Failed States yang non-som kita tahun 2006 ya, yaitu The Abuse of Power and the Assault on Democracy. Judulnya aja udah bikin ngeri ya, seperti isinya gitu ya. Kemudian 12 tahun berikutnya ditingkah secara lebih khusus oleh Francis Fukuyama, America, the Failed States. Dan ada setahun berikutnya lagi diperkuat oleh Darren Acemoglu dengan James Robinson, Failed State, Why Nations Failed, seperti itu. Saya lebih condong bahwa the lack or the loss of sense of crisis yang dimiliki rezim ini, itu condong kepada bahwa negeri kita ini itu sudah masuk dalam kategori the failed states. Dengan mencontoh dan mengutip undang-undang yang tadi, saya yakin benar bahwa secara fungsional rezim ini sudah tidak lagi berfungsi. Revisi Francis Fukuyama maupun dari revisi Darren Acemoglu dan James Robinson, ada satu titik singgung yang membuat negeri ini patut disebut sebagai negara gagal, yaitu betapa dikdayanya oligarki kekuasaan ekonomi yang mendikte dan membajak kebijakan-kebijakan publik ya, sehingga mengarahkan seluruh kebijakan pemerintah untuk menuruti kepentingan para oligark tersebut dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Lihat silakan dengan Omnibus Law, dengan Undang-Undang COVID, dengan Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Kalau kita mau bandingkan soal Minerba saja dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, jauh nian, jauh sekali. Bagaimana mungkin kita hanya yang orang pribumi ini, warga negara ini, kalau dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, itu hanya punya waktu pemberian konsesi 30 tahun dan bisa diperpanjang paling banyak 2 kali, itu pun kalau dapat izin 2 kali masa ini. Tapi dalam undang-undang Minerba, bagaimana mungkin bisa satu generasi dan kepada yang lain? Maksudnya kepada asing gitu ya. Nggak mungkin kita bisa membiarkan seperti itu. Baik. Oleh tahun kalimat terakhir, oleh karena negeri ini dikelola oleh kekuatan yang sangat ekstraktif yang lahir dari rahim politik dan ekonomi yang ekstraktif tadi, maka tidak bisa tidak. Sebenarnya bukan hanya BPIP yang mesti dicegah atau dibubarkan. Ya, kita mesti melakukan satu koreksi yang menyeluruh bahwa kita harus sudah siap-siap dengan satu landasan baru menghadapi resiko yang lebih fatal dari rezim yang telah gagal ini. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Yasir. Luar biasa nih, jadi Dr. Budi justru melompat jauh lagi, bukan hanya BPIP-nya, tapi itu first state-nya ini, ngeri-ngeri sedap ini ya, Dr. Budi. Oke, sekarang saya